Nasihah. Qawaid ini sesungguhnya memiliki peran yang sangat besar karena di dalamnya terkandung bahwa tiang agama Islam itu penopangnya adalah nasihat. Dengan adanya nasihat, maka agama Islam akan senantiasa termanifestasi dalam jiwa kaum muslimin. Namun, apabila nasihat itu tidak ada, maka kekurangan akan menimpa kaum muslimin dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam hadis berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamimi ibni Ausin dari radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Arti dari hadis tersebut adalah dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami pun bertanya, hak siapa nasihat itu? Beliau menjawab, nasihat itu adalah hak Allah, kitabnya, rasulnya, pemerintah kaum muslimin, dan rakyatnya kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Bila kita perhatikan pula, dalam qawaid ini terdapat 5 peruntukan nasihat, yaitu nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan yang terakhir manusia pada umumnya. Pertama, nasihat untuk Allah. Maksudnya adalah beriman kepadanya, mengesahkannya, menjadikan beliau satu-satunya, menjadikan niat ikhlas semata karenanya di dalam mengamalkan suatu perbuatan baik, dan beribadah kepadanya dengan penuh ketaatan dan pengagungan. Kedua, nasihat untuk kitabnya. Maksudnya adalah beriman kepada semua kitab-kitabnya, samawi atau dari langit, yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala secara global. Ketiga, nasihat untuk rasulnya, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah membenarkan kenabiannya, menaati perintahnya, menjauhi segala larangannya, menghidupkan sunnahnya, memahami, mempraktikkan dan menyiarkannya, serta berakhlak sesuai dengan akhlak beliau yang mulia, mencontoh segala perbuatan yang beliau pernah lakukan. Keempat, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Maksudnya di sini adalah membantu mereka atas kewajiban yang mereka emban, memberikan masukan dan mengingatkan tatkala mereka lupa, juga mencegah mereka dari perbuatan zolim dengan cara yang baik. Jadi harus selalu diingatkan. Dan untuk yang terakhir, nasihat untuk manusia pada umumnya. Maksudnya adalah dengan mengajak pada kebaikan, menutup aib mereka, dan tidak berbuat ghibah, mengunjing, atau menghina kepada sesama manusia. Dalam qawaid ini sendiri mengharapkan kebaikan orang yang dinasihati. Definisi ini berkaitan dengan nasihat yang ditujukan kepada pemimpin umat Islam dan rakyatnya. Adapun jika nasihat itu diarahkan kepada Allah, kitabnya, dan rasulnya, maka yang dimaksud adalah merapatnya hubungan seorang hamba dengan beberapa hal tersebut di atas, di mana dia menunaikan hak-hak mereka dengan baik. Jadi, jika seseorang memberimu nasihat, janganlah malu atau tersinggung, karena itulah salah satu cara Allah untuk membuatmu lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Kaidah fikih yang selanjutnya yaitu mengenai keadilan diperintahkan dalam segala hal. Keadilan merupakan salah satu esensi dari ajaran agama Islam. Ada lebih dari 53 kata adil atau mengandung kata adil dalam Al-Quran. Sebagian ahli fikih
Memaknai keadilan yaitu dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang artinya memberikan orang sesuai dengan porsi dan bagiannya yang sebenarnya. Menegakkan keadilan dalam hubungan antara sesama manusia harus dilakukan dengan hati yang bening dan bersih. Janganlah karena kebencian atau ketidaksukaan terhadap suatu kaum atau kelompok, kita jadi berlaku tidak adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun goniyan aw fakiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang beriman diperintahkan agar menjadi orang yang benar-benar menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Karenanya Allah memerintahkan kepada mereka untuk berlaku adil dalam segala hal, seperti keadilan dalam membagi waktu, menegakkan sholat secara tetap dan tepat pada waktunya. Kemudian dalam memberikan kesaksian sendiri, Allah memerintahkan agar memberikan kesaksian seperti apa adanya. Tidak boleh memutarbalikkan kenyataan. Dalam menimbang barang pun agar berlaku adil, menimbang dengan tepat, tidak menambah dan tidak mengurangi. Semua perintah itu jika dilakukan dengan sebaik-baiknya, niscaya akan menjadikan kebiasaan yang meresap di dalam jiwanya. Keadilan itu harus dilakukan secara menyeluruh di tengah-tengah pergaulan masyarakat, baik yang menjalani itu rakyat biasa ataupun kepala negara, petani, pedagang, anggota atau kepala rumah tangga, dan lain sebagainya. Kaidah fikih yang ke-9 yaitu syariah itu terukur, sedangkan hawa nafsu itu tidak terukur. Seperti kita ketahui, syariah pada dasarnya diciptakan bertujuan untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. Penciptaan syariah ialah mengeluarkan mukallaf dari ajakan hawa nafsu sehingga menjadi hamba Allah dalam kondisi ikhtiar normal sebagaimana ia menjadi hamba Allah dalam keadaan ikhtiar darurat. Dengan demikian, syariah itu terukur yang berarti dibangun atas dasar kemaslahatan hamba dengan mempertimbangkan karinah, konteks, dan memperhatikan keadaan situasi. Syariah juga bersifat pasti, yang mana mengatur kehidupan manusia agar melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Hal ini berarti ada batasan-batasan setiap kehidupan manusia yang telah diatur oleh hukum Islam. Sedangkan hawa nafsu sering tidak terukur karena menuntut bukan karena kebutuhan, melainkan karena keinginan-keinginan berupa prestis, kebanggaan yang berlebihan. Keinginan itulah yang selalu tidak terbatas, tidak terukur, tidak rasional, dan tidak realistis. Sehingga orang-orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka akan sulit baginya untuk mengendalikan diri dari batasan-batasan yang ada. Maka dengan demikian, sebelum hawa nafsu tersebut menguasai diri kita, hendaklah kita melawan hawa nafsu sebagaimana kita melawan musuh-musuh. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Afdalul jihadi ayyujahadar rajulu nafsaha wa hawahu.
yang artinya jihad yang paling utama adalah seseorang yang berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dari Abu Dzar.